Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak, tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama, yang terhormat Dewan Juri yang arif bijaksana, panitia penyelenggara acara Lomba Dakwah Ekonomi Syariah 2025, serta para hadirin rahimakumullah. Suatu hari, Abu Bakar disajikan makanan oleh pelayannya. Ia memakannya dan selesai itu ia bertanya asal-usul makanan tersebut. Pelayannya menjawab bahwa makanan itu berasal dari upah perdukunan di masa jahiliyahnya dulu. Sontak, Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkan makanan tersebut. Ia berkata, "Seandainya makanan ini harus keluar bersama nyawaku, maka aku akan tetap mengeluarkannya." Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Ahmad. Berdirinya saya di sini mengajak kita semua untuk merenungi bersama pentingnya prinsip hidup bagi seorang muslim, yakni kehidupan halal. Berdasarkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 telah membagi beberapa value chain halal sektor. 4 diantaranya pangan halal, kosmetik halal, farmasi halal, hiburan halal, serta transaksi halal. Beratus tahun lamanya dahulu, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2083 dari Abu Hurairah anhu berkata, "Akan tiba suatu masa di mana umatku tidak lagi memperdulikan dari mana sumber hartanya, apakah itu halal atau haram. Hal ini terpampang jelas pada hari ini. Tidak peduli haram, yang penting barang kekinian dan trendy. Sorry nggak level barang lama. Akhirnya terjerumus prostitusi online, judi online, pencurian, perampokan, hingga korupsi. Jangan ya dek ya, jangan. Na'udzubillahi min zalik." Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang berasal dari bumi. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Halal bukan hanya sekedar label, tetapi juga mengandung aspek thayyib yang berarti baik dan sehat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Lantas, apa gunanya menggunakan prinsip hidup halal? Yang pertama, mendapat keberkahan dan keridhaan Allah. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, menciptakan ekonomi yang bersih dan berkah. Yang keempat, terhindar dari produk haram seperti riba, makanan haram, dan media yang merusak akhlak. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba." Indeed, Allah is the most good, and Allah accept only that which is good. Sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah menerima sesuatu kecuali yang baik. Yura, bagaimana Yura kita dapat mengimplementasikan, memprioritaskan gaya hidup halal pada hari ini? Yang pertama, pastikan pangan yang kita konsumsi sudah memiliki sertifikasi halal, terhindar dari produk haram dan turunannya. Yang paling penting, sehat dan bergizi. Data menurut Global Economy Report pada tahun 2023 menyatakan bahwa kebutuhan produksi halal mencapai angka 2,3 triliun US dollar. Sebuah realita bahwa bukan hanya seorang muslim yang menikmati produk halal.
Rugi jika bukan kita yang berada di garda terdepan yang memprioritaskan kehidupan halal. Yang kedua, transaksi keuangan halal. Menghindarkan riba dalam bertransaksi, menggunakan perbankan syariah, berinvestasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ekonomi syariah telah memastikan sistem setiap transaksi bersih dari riba, gharar, dan masyid. Selanjutnya, fashion dan kosmetik halal. Pastikan yang kita gunakan telah menutup aurat dengan sempurna dan tidak transparan. Kosmetik yang tidak mengandung alkohol serta turunannya. Lalu, media dan teknologi halal. Pastikan kita bijak memilih dan mengkonsumsi media hiburan yang kita pilih. Tidak mengandung unsur maksiat dan tidak jauh dari unsur syariat. Lalu, pilih media dan media digital yang baik seperti Quran digital, konten-konten Islami dan inspirasi Islami, dan konten edukatif Islami. Hal itu bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup halal. Dewan juri yang terhormat serta para hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan gaya hidup halal sebagai prinsip dan aspek kehidupan yang kita prioritaskan dengan menggunakan prinsip halal dan ekonomi syariah, karena di sana letak ketenangan, keberkahan, dan ridhonya Allah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, sebarkan ke keluarga, dan jadilah bagian dari perubahan kehidupan yang lebih berkah. Hidup berkah, hidup halal. Jauhi riba, rezeki halal. Bangun negeri dengan iman, ekonomi syariah jadi tumpuan. Bank Indonesia terus membimbing agar umat semakin berkembang. Keuangan halal jadi pilihan, mensejahterakan setiap insan. Beli sepatu di dalam bis, waktu sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.